Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan di setiap urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah guys, di konten kali ini tuh agak berbeda dari konten sebelum-sebelumnya, dikarenakan saya tuh pengen sedikit banyaknya dari teman-teman yang nonton saya itu lebih dapat pahala, banyak pahala, dan juga dapat ilmu wawasan, yang tambahan ilmu wawasan gitu. Jadi di video kali ini tuh saya mau sharing yang saya dapat dari guru-guru saya ya, karena kan sedikitnya ilmu itu kita harus berbagi ya guys, harus dibagikan, harus lebih bermanfaat buat orang banyak, atau anfa'uhum linnas ya, seperti itu ibarat katanya tuh. Jadi aku tuh pengen jadi orang yang lebih bermanfaat lagi, terutama buat keluarga, buat semuanya gitu intinya. Jadi di sini saya mau sharing tentang cara baca Al-Qur'an. Nah, perlu diketahui sama teman-teman, yang kita baca setiap hari itu, yang kita baca sehari-hari. Nah, itu tuh ada yang tahu nggak sih cara baca yang kita baca setiap hari itu kiroat siapa gitu? Nah, ternyata saya juga baru tahu guys ya. Selama saya belajar sama beliau itu baru tahu. Karena sebelum-sebelumnya saya nggak dikasih tahu juga gitu kan. Mungkin belum pernah dengar juga. Ternyata yang kita baca sehari-hari itu kiroat, kita ngikut kiroat Imam Asyim Thoriq Asy-Syatibiyah. Imam Asyim riwayat Hafiz Thoriq Asy-Syatibiyah. Jadi pada umumnya mayoritas di Indonesia itu cara bacanya mengikuti qiraat Imam Asyim Thoriq Asy-Syatibiyah. Nah, di luar itu juga masih banyak imam-imam yang lain. Ada imam yang 7. Ya, Imam Asyim itu termasuk imam yang 7 juga. Terus ada juga sampai 10 ya. Jadi imam qiraat itu ada sampai 10. Nah, sedikit saya uraikan yang imam 7 yang akan saya jelaskan itu, tapi nggak jelasin semuanya karena saya juga masih belajar gitu ya, baru belajar sedikit itu, yang saya tahu tuh baru sedikit karena butuh proses yang lama, itu benar banget. Karena satu ayat aja bisa berulang-ulang kali, qiraat yang lainnya tuh beda, kayak Imam Asyim ya berbeda itu. Makanya qiraat Imam Asyim itu qiraat yang paling mudah banget, makanya mayoritas di Indonesia itu ikutnya ke qiraat Imam Asyim ya teman-teman. Jadi di qiraat Imam 7 itu ada siapa aja imam-imamnya? Yang pertama ada qiraat Imam Nafi, yang kedua ada qiraat Imam Ibnu Katsir ya, yang ketiga ada qiraat Imam Abu Amr, yang keempat ada qiraat Imam Ibnu Amir, dan yang kelima ada qiraat Imam Asyim yang sering kita baca sehari-hari itu. Yang keenam ada qiraat Imam Hamzah, dan yang ketujuh itu ada qiraat Imam Al-Kisai ya, Imam Al-Kisai. Jadi di antara yang 7 itu saya juga lagi merintis, lagi belajar lagi gitu ya. Yang diantara yang 7 itu baru satu yang dipelajari, itu pun belum tamat ya. Saya mempelajari Imam Nafi riwayat Qalun dan Warosh. Riwayat Qalun dan Warosh itu apa sih? Jadi Qalun dan Warosh itu murid-muridnya Imam Nafi gitu. Jadi setiap imam-imam yang tadi saya sebutkan itu dia mempunyai murid masing-masing gitu. Dan cara bacanya si murid itu berbeda-beda. Dan itu sebenarnya diperbolehkan, kecuali dengan hashtag kita udah memahami yang qiraat Imam Asyim itu, yang mayoritas di kita itu, mayoritas Indonesia bacaannya Imam Asyim itu udah hatam gitu, udah mempelajari semuanya, terus udah bagus bacaannya, bagus cara baca tajwidnya, bagus makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Nah, itu boleh dipraktekkan. Nah, untuk sekarang saya pun belum bisa mempraktekkan, cuman ini hanya sedikit sharing pengetahuannya aja. Maksudnya itu contoh-contohnya seperti ini gitu. Nah, di sini langsung aja kita ke surah, cek di atas aja ya. Kita ke surah Al-Fatihah aja yang pertama ya. Kita jelasin
perbedaan cara baca qiraat Imam Asim dan yang sering kita baca itu, dan qiraat Imam Nafi ya, riwayat Qalun dan Warosh ya. Kita lanjut ke surah Al-Fatihah. Di sini saya bacakan dulu yang lengkap ya, satu surah, cara membaca qiraat Imam Asim yang seperti sedia kala kita sehari-hari baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu kalau kita baca dalam sholat, kita ngaji kan seperti itu ya bacaannya. Nah di sini saya mau menjelaskan perbedaannya. Sekarang kita kupas yang qiraat Imam Nafi riwayat Qalun dulu ya, Qalun pertama. Jadi di sini ada sedikit perbedaan. Berbedanya di kata Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ. Perbedaan Imam Asim dan Qalun itu dan riwayat Qalun itu hanya di Siratal ladzi doang. Dikarenakan di sini ada mim jama. Nah, rumusnya Imam Nafi riwayat Qalun itu ketika dia ada mim jama, dia dibaca silah. Silah itu apa? Memberi harokat di huruf mimnya. Kan mim jama itu mimnya mati ya. Hum seperti di situ. Nah, di sini bukan hum lagi tetapi dibacanya allazi an'amta 'alaihimu. Dikasih harokat dhammah, alaihimu. Ya, kita baca ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Nah, seperti itu teman-teman. Perbedaannya hanya itu saja. Untuk yang ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, kelima, keenam. Nah, itu dia sama saja seperti cara baca seperti kita sehari-hari qiraat Imam Asim ya. Nggak ada perubahan. Next ke yang qiraat Imam Nafi riwayat Warosh di surah Al-Fatihah ini perbedaannya hanya satu, yaitu di Maliki Yaumiddin. Nah, itu dibacanya tidak dipanjangkan gitu. Jadi nggak dipanjangkan gitu. Pendekkan aja seperti ini contohnya. Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh Maliki Yaumiddin. Nggak boleh seperti itu, harus Maliki Yaumiddin. Jadi seperti itu. Untuk selebihnya ke bawahnya yang lainnya sama seperti qiraat Imam Asim ya. Tetap pakai yang qiraat Imam Asim. Jadi perbedaannya hanya di Maliki Yaumiddin aja. Itu. Jadi seperti itu guys. Untuk saat ini mungkin segini dulu, nanti lanjut ayat-ayat berikutnya ya teman-teman.
Semoga bermanfaat, mudah-mudahan jadi menambah wawasan teman-teman semuanya. Dan jangan coba-coba dipraktekin ya, karena kalau nggak ada gurunya itu sangat berbahaya. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan saja gitu ya. Kecuali kalau udah benar-benar paham dan tamat, terus udah ada gurunya juga, itu boleh praktekin seperti itu. Terima kasih semuanya. See you next time, next konten berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.